Komunikasi di dua arah, saudara, makin hangat di studio ini. Saya akan mempersilakan Mas Adi. Tadi ada pernyataan dari Pak Cipta bahwa perbedaan gaya komunikasi yang berbeda kultur itu tidak ada hubungannya dengan marah-marah. Iya, ya saya nggak mau bilang bahwa teorinya seperti apa gitu ya, karena kita tidak lagi adu teori kan. Tapi gini kira-kira, saya mau bilang bahwa sama saja. Apa yang saya ungkapkan adalah bahwa orang tidak biasa dengan gayanya Pak Ahok. Tapi kemudian sekarang pertanyaannya adalah pantas tidak seorang pemimpin membentak atau memaki bawahannya di depan publik? Jawabannya tergantung konteks. Ada nggak alasan untuk melakukan itu? Kalau Anda berhadapan dengan, misalnya begini, Pak Anung bikin demonstrasi dengan kata-kata keras. Boleh nggak? Boleh dong. Kan biasa itu. Dalam demokrasi itu lazim. Dalam demokrasi itu kita harus terbiasa mendengar hal yang kita nggak suka. Ya. Nah dalam hal ini boleh nggak seorang pemimpin itu menggunakan kata-kata yang kasar? Kalau bisa sih enggak. Kalau bisa. Tapi boleh tidak dilakukan? Semua teori komunikasi juga bilang nggak ada larangannya. Pertanyaannya efektif nggak? Seperti Anda tanya di awal tadi. Efektif nggak dengan gaya keras ini? Jawabannya adalah kita lihat saja apa persepsi publik mengenai Pak Ahok. Penelitian kami di SMRC pada bulan Oktober menunjukkan bahwa approval publik terhadap Pak Ahok adalah sekitar 64%. Oke. Ya, gaya dia udah marah-marah tuh ya. Sekarang terakhir beberapa minggu yang lalu ya, kita baca dari Populi, ya, juga sebuah research center yang punya kredibilitas. Angkanya bahkan lebih tinggi lagi. Poin saya adalah masyarakat merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ahok dengan gayanya yang barangkali straightforward, kasar, keras itu adalah hal yang diperlukan seperti tadi disebut di awal, karena kondisi Jakarta yang barangkali memang sudah terlalu lama buruk. Jadi poin saya ada konteksnya dia melakukan itu, jadi tidak ada masalah sama sekali. Oke, kita tanya ke Mas Anu sebagai warga Jakarta. Popularitasnya tetap tidak berpengaruh terhadap dengan gaya kepemimpinan Ahok. Enggak, saya ingin fokus kepada gaya komunikasi Ahok. Bahwa sejarah bangsa ini memberikan semangat spirit persatuan, Mbak. Nah, kita lihat tidak ada di seorang gubernur yang sekarang ini. Beliau, Pak Gubernur Ahok ini menciptakan kisruh di bawah, baik di atas maupun di bawah kepada masyarakat juga. Bahwa apa yang dilontarkan kepada media, ini membuat spirit Jakarta menjadi memanas. Lihat di utara. Utara adalah jelas, apalagi di Priuk, kami dari Priuk Mbak, bahwa itu ada kota yang keras. Di sana keras, ditambah lagi gaya kepemimpinan yang gaya komunikasinya sangat tidak baik. Kan itu kan membuat psikologis masyarakat menjadi tidak baik. Sejarah juga mencatat bahwa ini gaya Ahok ini kita bisa ngebayangin zaman company. Menir sama kendil. Ada otoritasnya. Kira-kira gitu. Seperti itulah. Oke. Mau dibawa kemana ini negara kita? Ini sejarah buruk bangsa bahwa seorang pemimpin tidak melakukan komunikasi baik sama masyarakat maupun pimpinan di bawahnya. Oke, Bung Primus, pendapat Anda? Saya pikir berlebihan juga kalau bilang Ahok ini marah-marah tiap hari. Sebutlah jam kerja adalah 8 jam. Nggak mungkin di 8 jam marah-marah melulu. Kalau di TV itu dia marah sekali diputar ulang-ulang. Kayak kejadian luar Batang. Ya. Itu yang dipindahkan itu 300-an keluarga. Tetapi yang diperahukan 40 keluarga. Diputar itu perahu 2-3 biji itu. Putar terus tiap hari. Itu. Dan orang-orang di perahu itu diberi makan oleh kelompok tertentu yang punya kepentingan dengan pilgub. Jadi sebetulnya Ahok ini rame itu oleh elit yang kepingin bersaing sama Ahok. Kalau rakyat, seperti Armando tadi bilang, survei membuktikan bahwa Ahok itu masih tinggi sekali elektabilitasnya. Nomor 2 itu jauh di bawah. Populi mengatakan dia 50% lebih, yang nomor 2 itu 5%. Jadi jauh sekali. Jadi bagaimana supaya bisa menundukkan Ahok, itu Ahok harus ditarik turun ke bawah. Bahwa dia marah-marah tiap hari, tidak efektif. Ini birokrasi di Jakarta. Secara umum makin baik loh, disiplin masuk pagi pulang sore. Oke, Bu Ferry, tanggapi silakan. Yang pertama soal survei, saya tidak begitu yakin bahwa setelah ada 3 kasus yang menerpa dan berkaitan dengan
Gubernur Ahok itu tidak menurunkan elektabilitas atau popularitas Gubernur Ahok, karena jelas sekali menurut hemat kami gitu itu akan berpengaruh terhadap elektabilitas dan popularitas seseorang. Ya. Oke. Mudah-mudahan Gubernur Ahok tidak jadi tersangka, tetapi ada kecenderungan kuat bahwa misalkan Saudara Suni yang menjadi staf khususnya itu kan dari perkembangan pemeriksaan di KPK terlibat dalam proses seperti itu ya. Nah, ini kan belum, kan kita tidak boleh mendahului apa yang sedang dilakukan dan terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi sekali lagi gitu, dan Populi tadi setahu saya juga ada kaitannya dengan Suni juga. Jadi memang lembaga-lembaga ini menurut hemat saya, apalagi Pak Ade sekarang posisinya udah dukung Pak Ahok. Jadi hasil surveinya pasti juga akan menempatkan persentasenya itu. Tapi dua faktor menurut hemat saya. Betul seperti itu Mas Adi? Ada dua. Biarin aja dulu. Saya pengen tanya Pak Ade, apakah kasus sumber waras, kasus reklamasi, BMW dan lain sebagainya itu tidak mempengaruhi popularitas dan elektabilitas seseorang? Menurut hemat saya pasti berpengaruh. Nah, tinggal penurunannya berapa, tinggal kita konfirmasi ke Bung Ade, silakan. Ya, jadi seandainya betul Pak Ferry, seandainya ternyata Ahok itu terbukti bersalah atau apalagi korupsi, ya pasti drop ya. Tapi ini sampai saat ini nih, kan sudah begitu banyak serangan dilancarkan pada beliau, ditanya kemudian sama publik, Anda lebih percaya sama siapa? Ya, persentase terbesar tetap menyatakan percaya pada versi Ahok. Oke. Tapi memang, ya, ada juga persentase yang cukup tinggi yang menyatakan tidak tahu, tidak menjawab. Ya artinya saya ragu-ragu nih. Tapi kalau dibandingkan jumlah yang ragu-ragu bertambah nggak Pak Ade? Jadi dulu kan nggak pernah ditanya tentang, saya mau bilang begini, ini kan kasus sumber waras. Dulu tidak pernah ditanya kasus sumber waras. Tapi kalau overall Pak Ferry, ini dari dua penelitian yang berbeda. Saya SMRC, Populi itu Pak Niko Daryanto, ya beda sama sekali. Hasil kami dengan hasil beliau itu kurang lebih seperti dulu quick count. Hasilnya sama, yaitu bahwa sekitar 60-70% approve sama kepemimpinan Ahok. Nah sekarang kan pertanyaan dari topik hari ini adalah soal apakah ada dampak nggak gaya komunikasinya Ahok terhadap dukungan publik terhadap dia. Itu kan pertanyaannya. Betul. Buat saya datanya sih menunjukkan bahwa gayanya Ahok itu ternyata tidak berdampak banyak terhadap dukungan publik. Nah pertanyaan kenapa? Saya rasa karena publik melihat ya, betapapun barangkali ada teman-teman di daerah tertentu yang merasa dirugikan dan itu tentu saja sah untuk berpendapat seperti itu. Tapi publik Jakarta secara keseluruhan merasa bahwa birokrasi menjadi lebih baik, ada Jakarta sehat, ada Jakarta pintar, fasilitas diperbaiki. Nah, keseluruhan persepsi itulah yang mempengaruhi publik sehingga kalau ditanya adalah Anda dukung siapa saat ini, ternyata seperti tadi dikatakan yang paling tinggi adalah tetap Ahok ya dibandingkan yang lain. Pak Ade gini, saya potong sebentar. Jadi ada seseorang yang disebut incumbent itu kemudian potensi dia menang lagi besar, tapi juga menurut hemat saya ada beberapa lembaga survei yang menyebutkan bahwa istilahnya volatilitas. Jadi tingkat kerentanan seorang Gubernur Ahok ini juga tinggi ketika manakala ada calon lain atau ada sesuatu yang kemudian mempengaruhi secara signifikan terhadap elektabilitas dan popularitas Gubernur Ahok ini. Jadi sebenarnya punya nilai kerentanan juga. Jadi angka popularitas dan elektabilitasnya dia tidak serta-merta kemudian kalau menjadikan menurut dia Pak Ferry, dijamin Pak Ferry, dijamin kalau Pak Ahok terbukti saya pikir bersalah, kalau misalkan pasti turun. Ada Ridwan Kamil, ada Ibu Risma maju juga, saya pikir belum tentu menang Gubernur Ahok. Setuju. Makanya oleh karena itu Ya. Pak Ade, ini kan ukuran-ukuran itu tidak kemudian menjadikan seorang Gubernur Ahok merasa dia terlalu percaya diri, jumawa dan kemudian menganggap semuanya nggak ada. Nah berkaitan dikembalikan lagi dengan gaya komunikasi dia, menurut hemat saya sangat dipengaruhi gaya komunikasi Gubernur Ahok dengan tingkat keterlalu percaya dirian beliau dengan angka-angka ini. Angka-angka ini justru juga membahayakan dan menjerumuskan Gubernur Ahok ini kemudian malah menimbulkan banyak musuh.
Jadi Oke, Bung kalau- Primus ada Ahok hanya pendapat? bisa turun kalau terbukti korupsi. Iya, Tapi jadi- kalau gaya itu saya pikir tidak akan pengaruh. Gaya mungkin tidak terlalu berpengaruh. Menurut Pak Cipta tadi tidak ada teori yang mengatakan bahwa tidak ada teori yang mengatakan bahwa harus marah-marah tiap hari. Pak Ade Armando juga bilang Pak Ahok juga tidak ada teori juga yang mengharuskan kalau marah-marah nggak benar juga. Tapi juga jangan disalahin kalau Pak Ade kemudian ada dampak, ada efek dari gaya komunikasi yang seperti ini terhadap orang-orang yang kemudian marah. Reaksi orang kan berbeda-beda. Jangan salahin juga. Ada nggak teori kalau ada orang yang marah-marah terus kemudian yang dimarahin nabok ganti? Kan nggak ada teorinya juga. Tapi ini kan terjadi di rakyat. Jadi Pak Hanung jangan takut, lawan terus Partai Gerindra Oke. dan semua rakyat. Pokoknya tidak boleh ada orang yang merasa terlalu hebat di sini. Oke, nah yang menjadi masalah kemudian adalah ketika Jakarta adalah kota dengan 1001 masalah, harus dihadapi dengan gaya kepemimpinan seperti apa? Ini yang akan kita bahas usai jeda, tetap di Dua Arah.